Apakah Anda berpikir ketika terlambat membayar cicilan mobil atau motor, jumlah yang harus dibayarkan bertambah, padahal barang yang dibeli masih sama dan tidak ada layanan tambahan? Pertanyaannya, apakah ini hanya sanksi keterlambatan atau termasuk riba? Dan bagaimana kita mengetahui kita sedang terlibat riba atau tidak? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu riba, jenisnya, alasan riba dilarang, pandangan Islam terhadap denda keterlambatan leasing kendaraan, dampaknya, serta solusi yang lebih sesuai dengan syariah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Almukbita dari kelas 1B dan 4 akuntansi dengan NIM 251102201 yang pada kali ini akan menjelaskan makalah berjudul Riba dalam Denda Keterlambatan Leasing Kendaraan. Sekarang punya kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan banyak orang. Karena harganya tidak murah, banyak yang memilih beli kendaraan lewat leasing atau kredit. Sistemnya sederhana, cukup bayar cicilan setiap bulan. Masalahnya, ketika cicilan telat, leasing seringkali mengenakan denda. Dari sini muncul juga pertanyaan, apakah tambahan ini hanya sanksi atau termasuk riba nasi'ah? Terus, bagaimana cara membedakannya agar kita tidak terjerat riba? Lebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu riba. Riba secara bahasa artinya tambahan. Secara fikih, riba adalah tambahan yang dibebankan pada utang atau jual beli tanpa imbalan sah, sehingga memberatkan pihak yang berutang. Contoh sederhananya, pinjaman 1 juta tapi harus bayar 1.100.000 hanya karena telat. Ini termasuk riba karena tambahan muncul tanpa jasa atau barang baru. Pertanyaan, apakah setiap denda keterlambatan otomatis riba? Jawabannya tidak. Ada kriteria riba nasi'ah yang harus dipahami. Ciri riba nasi'ah itu yang pertama, utang bertambah hanya karena waktu, bukan layanan nyata. Yang kedua, denda dihitung persentase dari pokok utang, bukan biaya administrasi nyata. Yang ketiga, denda menjadi keuntungan lembaga, bukan kompensasi kerugian. Yang keempat, denda disyaratkan sejak akad dan tidak bisa dinegosiasi. Contoh nyata, cicilan motor 3 juta per bulan, denda 0,5% per hari. Telat 30 hari berarti 450.000. Nah, dalam konteks leasing, denda keterlambatan yang terus bertambah karena waktu bisa dikategorikan ke dalam riba nasi'ah. Riba dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa tambahan atas utang karena keterlambatan tidak boleh menjadi keuntungan lembaga pembiayaan. Nah, bagaimana sih pandangan Islam terhadap denda keterlambatan leasing kendaraan? Boleh jika denda hanya untuk biaya administrasi nyata, misalnya 10.000 untuk penagihan. Dan haram atau riba jika denda tinggi, dihitung persentase dari utang, menjadi profit lembaga dan sudah disyaratkan dalam akad, seperti penjelasan ciri-ciri riba nasi'ah yang sebelumnya. Adanya kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Dari hasil penelusuran saya, itu ada kasus nyatanya motor ditarik walau telat bayar baru 9 hari. Denda menumpuk hingga jutaan rupiah tetap harus dibayar agar BPKB bisa diambil. YLKI dan YLPK Jatim mencatat banyak keluhan denda tidak proporsional. Ini adalah salah satu bukti nyata dari kasus denda keterlambatan leasing kendaraan. Nah, apa sih dampaknya yang ditimbulkan dari riba dalam leasing kendaraan? Yang pertama itu beban utang semakin berat tentunya ya. Kedua, tekanan psikologis dan stres. Itu lebih berdampak pada si debitur yang menerima pinjaman. Yang ketiga, motor ditarik meski cicilan sebagian sudah dibayar. Ini salah satu dampak dari kasus yang kita temui di Indonesia tadi. Yang keempat, penurunan kesejahteraan keluarga. Yang kelima, kesenjangan sosial meningkat. Padahal dalam Islam, transaksi keuangan seharusnya membawa keberkahan, bukan kesulitan. Nah, muncul lagi pertanyaan nih, bagaimana kita tahu jika denda termasuk riba atau hanya sanksi administrasi? Jawabannya, jika denda lebih besar dari biaya nyata, dihitung persentasenya, menambah keuntungan leasing, itu berarti riba. Namun jika denda sama dengan administrasi nyata, maka itu bukan riba. Solusi yang bisa kita gunakan yang sesuai dengan syariah, yaitu Islam menawarkan solusi yang lebih adil seperti murabahah. Murabahah ini lembaga membeli kendaraan lalu dijual ke konsumen dengan margin tetap, cicilan tanpa bunga.
Harga total diketahui sejak awal. Contohnya, motor seharga 15 juta, dibeli lembaga, dijual ke konsumen 16 juta, dibayar cicilan 12 bulan. Tidak ada tambahan karena telat, hanya biaya administrasi nyata. Kedua, itu ijarah atau IMBT, Islamic Mode of Buy and Transfer. Kendaraan disewa, kepemilikan bisa berpindah setelah masa sewa selesai. Pembayaran berbasis sewa bukan bunga. Contohnya, motor disewa 12 bulan dengan biaya sewa 1,2 juta per bulan. Denda keterlambatan hanya untuk kerugian nyata, bukan keuntungan lembaga. Nah, untuk denda syariah bisa kita terapkan dengan ta'wid. Ta'wid ini adalah kompensasi kerugian nyata dan juga gharamah atau denda sosial. Jika ingin memberi hukuman, disalurkan untuk amal, bukan keuntungan perusahaan. Dengan cara ini, transaksi tetap disiplin tanpa melanggar prinsip Islam. Nah, sebagai penutup, teman-teman, riba bukan hanya angka tambahan di kontrak, tapi beban yang bisa menaikkan finansial dan spiritual kita. Setiap benda keterlambatan jika tidak sesuai prinsip syariah bisa termasuk riba. Tapi kita bisa menghindari dengan memahami ciri-ciri riba, memilih akad murabahah atau ijarah tadi, dan memastikan denda hanya untuk kerugian nyata atau sosial. Sebelum menandatangani kontrak leasing atau kredit, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini adil? Apakah tambahan ini halal? Nah, dengan pertanyaan itu, kita bisa transaksi lebih bijak, lebih aman, dan lebih berkah. Ingat, ilmu tentang riba bukan sekedar teori, tapi panduan agar setiap transaksi membawa kebaikan, bukan beban. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.